Salam olahraga, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Mengenai dari laga kemarin malam itu masuk satu build di grup, kemudian dari keseluruhan analisa YouTube memang sangat luar biasa. Dari 12 laga L3 saja ya. Mudah-mudahan untuk laga malam hari ini lebih baik dari laga kemarin, dimana saya akan membahas sekitar ada 9 laga. Di laga pertama kita membahas pertandingan dari Liga Champion Asia, Al-Wash menghadapi Al-Riyans ya. Dari peringkat sementara di mana Al-Wash ini berada di peringkat 4, sedangkan Al-Riyans berada di peringkat 6 sementara. Jadi untuk laga ini tim yang diunggulkan yaitu tuan rumah ya, Al-Wash. Jadi menurut versi saya sendiri berada di tuan rumah Al-Wash. Oke, next selanjutnya di laga yang kedua masih di UEFA Champion Asia ya, Liga Champion Asia. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Persepolis ya menghadapi Al-Shroud ya. Laga ini laga netral. Jadi untuk laga ini terlihat dari peringkat sementara di mana Persepolis ini berada peringkat 9, sedangkan Al-Shroud berada peringkat 11. Menurut versi saya sendiri di laga ini cenderung berada di tuan Persepolis ya. Oke, next selanjutnya di laga yang ketiga kita membahas pertandingan dari Liga Turki. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Fenerbahce menghadapi Gaziantep ya. Dan pemain untuk tuan rumah Fenerbahce di laga ini ada 3 pemain mereka tidak akan bermain, sedangkan Gaziantep hanya 1 pemain saja masih diragukan ya. Dari peringkat sementara di mana Fenerbahce berada peringkat 2, sedangkan Gaziantep berada peringkat 13 sementara. Untuk laga ini menurut versi saya sendiri cenderung masih baik berada di tuan rumah Fenerbahce. Kemudian memasuki laga yang keempat, kita membahas pertandingan dari La Liga 2 Spanyol. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Eibar menghadapi tim tamu Cartagena ya. Line up pemain ada 2 pemain masih diragukan untuk tuan rumah Eibar. Dari peringkat sementara di mana tuan rumah Eibar berada peringkat 14, sedangkan Cartagena berada di peringkat 23, zona merah juru kunci dari La Liga 2 Spanyol. Untuk laga ini menurut versi saya sendiri cenderung berada di tim tamu Cartagena. Kemudian memasuki di laga yang kelima, kita membahas pertandingan tuan rumah Porto menghadapi Casablanca. Dan pemain untuk Porto ada 4 pemain mereka sudah dipastikan akan absen, sedangkan Casablanca hanya 1 pemain saja. Dari peringkat sementara di mana Porto berada di peringkat 3 dengan meraih 27 poin, hanya selisih 1 poin dengan peringkat 2 yaitu Benfica, sedangkan Casablanca berada di peringkat 10. Jadi untuk laga ini menurut versi saya sendiri cenderung berada di Porto. Masih di Liga Portugal, untuk laga ini mempertemukan tuan rumah Vitória Guimarães menghadapi Gil Vicente ya. Dan pemain untuk kedua tim sama-sama memiliki 2 pemain tidak akan bermain. Dari peringkat sementara di mana tuan rumah Vitória Guimarães berada peringkat 6 dengan meraih 18 poin dari 11 laga, sedangkan Gil Vicente berada peringkat 13 dengan meraih 10 poin dari 11 laga. Terlihat dari head-to-head terakhir, kedua tim ini sudah sempat bertemu di mana pada waktu itu kemenangan tuan rumah Guimarães dengan skor 3-1. Untuk kali ini cenderung berada di tim tamu Gil Vicente. Kemudian kita pergi ke Liga Denmark. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Copenhagen menghadapi Nordsjælland. Untuk line up pemain ada 2 pemain tidak akan bermain untuk tuan rumah Copenhagen, sedangkan Nordsjælland hanya 1 pemain saja. Dari peringkat sementara di mana tuan rumah Copenhagen berada di peringkat 3 ya, sedangkan Nordsjælland sini berada di peringkat 7. Terlihat dari head-to-head terakhir di mana kedua tim ini sudah sempat bertemu pada bulan 8, di mana pada waktu itu kemenangan tuan rumah Nordsjælland dengan skor 3-2. Untuk kali ini kita cenderung berada di tuan rumah Copenhagen. Kemudian memasuki laga yang kedua, saya membahas pertandingan tuan rumah Sevilla menghadapi Osasuna. Line up pemain untuk Sevilla ada 2 pemain mereka sudah dipastikan akan absen dan 2 pemain tambahan berikutnya masih diragukan. Sedangkan Osasuna di laga ini hanya 1 pemain saja. Dari peringkat sementara di mana tuan rumah Sevilla berada di peringkat 12 dengan meraih 18 poin dari 14 laga, sedangkan Osasuna berada di peringkat 8 dengan meraih 22 poin dari 14 laga. Untuk laga ini menurut versi saya sendiri cenderung berada di tuan rumah Sevilla. Oke, next selanjutnya memasuki di laga yang terakhir, kita membahas pertandingan dari Serie A Italia. Di laga ini mempertemukan tuan rumah AS Roma menghadapi Atalanta. Tim yang diunggulkan masih Atalanta ya. Line up pemain untuk Roma ada 2 pemain mereka sudah dipastikan akan absen dan 1 pemain tambahan berikutnya masih diragukan, sedangkan Atalanta hanya 1 pemain saja. Dari peringkat sementara di mana tuan rumah Roma berada di peringkat 15 dengan meraih 13 poin dari 13 laga. Sedangkan tim tamu Atalanta berada di peringkat 2 sementara dari Serie A dengan meraih 28 poin dari 13 laga. Untuk laga ini menurut versi saya sendiri cenderung berada di tuan rumah AS Roma. Oke, baik, itu dia mengenai dari laga malam hari ini. Kemudian untuk build banyak info di grup. Terima kasih bagi yang sudah, salam olahraga.